Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahdiah. Di sini saya akan membahas tentang teknologi komunikasi data. Konsep komunikasi data. Pertama, pengertian OSI layer. Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dari pembuatan OSI layer adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Itu pada gambar diurutkan dari layer atas, yaitu application, layer, lalu presentation, session, transport, network, data link, lalu yang paling bawah physical layer. Berikutnya 7 model OSI layer. Ada 7 model OSI layer yang mana pada setiap lapisan mempunyai tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan penggunaannya terkait dengan kebutuhan koneksi antar perangkat komputer. Pertama, physical layer. Layer pertama adalah physical layer. Sesuai dengan namanya, physical layer berarti merupakan lapisan yang berhubungan dengan fisik. Layer physical ini berhubungan erat dengan fungsi persinyalan dan merupakan layer yang paling dekat dengan hardware alias perangkat keras jaringan secara fisik. Fungsi physical layer mendefinisikan media transmisi jaringan, mendefinisikan metode persinyalan, sinkronasi bit data, mendefinisikan arsitektur jaringan, mengaplikasikan topologi jaringan, melakukan proses pengkabelan, mendefinisikan LAN card atau NIC dalam bekerja dengan gelombang radio. Dan contoh dari physical layer ada Ethernet, token ring, hub, dan converter. 2. Data link layer. Lapisan berikutnya pada OSI layer adalah data link layer. Merupakan salah satu layer penting karena memiliki fungsi sebagai pengoreksi kesalahan, menentukan bagaimana setiap bit dari data dikelompokkan ke dalam frame, penyelamatan perangkat keras, menentukan bagaimana sebuah perangkat keras dapat beroperasi. Contoh dari data link layer antara lain Ethernet, ATM, switch, dan drive. 3. Network layer. Lapisan selanjutnya adalah network layer. Fungsi utama dari network layer ini adalah untuk membantu mendefinisikan alamat IP atau Internet Protocol sehingga tiap komputer dapat terhubung dalam satu jaringan. Selain itu, fungsi dari network layer adalah membuat header pada paket-paket data, melakukan proses routing. Contoh dari network layer adalah IP, ICMP, IPX, dan router. Keempat, transport layer. Sesuai dengan namanya, transport layer merupakan lapisan OSI yang memiliki tugas sebagai pengantar. Fungsi utama dari transport layer pada lapisan OSI ini adalah memecahkan data ke dalam paket-paket data, mentransmisikan data dari session layer menuju network layer maupun sebaliknya, membuat penomoran pada paket-paket data sehingga nantinya dapat disusun kembali dengan mudah, lalu melakukan proses transmisi ulang pada paket data yang hilang. Berkat adanya transport layer ini, maka setiap data bisa saling berjalan dari server menuju kliennya dengan lancar tanpa adanya gangguan. Contoh dari transport layer antara lain TCP, UDP, dan SPX. Lapisan selanjutnya pada OSI adalah session layer. Lapisan session layer ini memiliki fungsi utama untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun, serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi, seperti menghancurkan dan juga memelihara koneksi. Keenam, presentation layer. Layer kedua pada saat data mulai ditransfer dan bertindak sebagai layer keenam ketika sebuah komputer menerima paket data disebut dengan presentation layer. Fungsi utama dari lapisan layer presentation ini adalah mentranslate data yang akan ditransmisikan dari dan menuju sebuah application atau aplikasi. Apabila merupakan proses awal, lapisan ini berfungsi untuk menerjemahkan aplikasi menjadi sebuah data yang akan ditransmisikan. Begitupun sebaliknya.
Ketika memasuki proses akhir, presentation layer akan menerjemah data yang akan ditransmisikan ke dalam aplikasi. Contoh dari presentation layer ada JPEG, GIF, dan MPEG. 7 application layer. Application layer merupakan lapisan yang pertama pada saat sebuah data mulai ditransfer, dan merupakan lapisan terakhir yang dilewati begitu komputer klien menerima data tersebut. Fungsi dari application layer yaitu menyajikan interface antar aplikasi dengan jaringan, mengatur bagaimana sebuah aplikasi mampu untuk mengakses jaringan, membuat pesan-pesan berupa kesalahan pada jaringan, menampilkan display dari sebuah jaringan. Itu adalah ketujuh lapisan-lapisan atau layer yang terdapat di dalam sebuah model referensi OSI. Setiap paket data yang ditransmisikan melalui jaringan nantinya akan melewati layar-layar tersebut sebelum akhirnya terkoneksi satu sama lain. Berikutnya, saya akan membahaskan tentang ROIP. ROIP, singkatan dari Radio over Internet Protocol, adalah sebuah teknologi sistem radio yang menggunakan standar Voice over IP atau VoIP dan bekerja melalui perangkat lunak maupun keras. ROIP memungkinkan adanya multikomunikasi dengan banyaknya frekuensi serta terhubung dengan perangkat komunikasi. Jenis-jenis protokol ROIP. Pertama, base station. Base station pada jaringan wireless adalah suatu perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat yang satu dengan yang lainnya yang berada dalam satu jaringan. Jaringan yang menggunakan base station adalah jaringan nirkabel. Pada jaringan nirkabel, media yang digunakan untuk saling bertukar data adalah menggunakan gelombang elektromagnetik. Disinilah peran dari base station. Base station akan berfungsi sebagai pemancar dan menerima data dari jaringan lainnya. Kedua, IP gateway. Gateway adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan satu jaringan komputer dengan satu atau lebih jaringan komputer yang menggunakan protokol komunikasi yang berbeda, sehingga informasi dari satu jaringan komputer dapat diberikan kepada jaringan komputer lain yang protokolnya berbeda. Ketiga, IP interface. Interface merupakan mekanisme komunikasi antar pengguna user dengan sistem. Interface dapat menerima informasi dari user dan memberikan informasi kepada user untuk membantu mengarahkan alur penelusuran masalah sampai ditemukan suatu solusi. Keempat, repeater. Repeater berarti mengulang. Repeater berfungsi untuk memperluas dan memperkuat kembali pancaran dari suatu jaringan yang diterima sehingga bisa mencapai jarak yang lebih jauh. Repeater biasanya digunakan untuk memperluas jaringan Wi-Fi, sehingga repeater sering juga disebut dengan Wi-Fi extender. Selain itu, karena alat ini juga berfungsi untuk memperkuat sinyal. Keuntungan ROIP. Pertama, ekonomis. Mengurangi biaya penyewaan saluran telepon untuk remote yang dikontrol base station dengan menggunakan standar koneksi internet yang telah dipasang di area tersebut. Lalu, beberapa konsol PC atau komputer pribadi tetap dapat dioperasikan tanpa biaya tinggi. Untuk instalasi konsol tetap, hampir semua PC dapat menjalankan aplikasi perangkat lunak kontrol remote base station. Kebanyakan perangkat LMR base station yang telah ada mudah terhubung dengan ROIP dengan tambahan router atau gateway. Dalam penggunaan E dan M, turn remote atau metode lainnya. Lalu, base station control dapat digunakan di mana saja akses internet terkoneksi dengan jaringan baik secara lokal, nasional, maupun internasional. Lalu, aman digunakan dalam percakapan grup dengan koneksi antar radio dan bentuk komunikasi lainnya termasuk jaringan telepon maupun komputer. Kemudian secara geografis sifatnya komunikasi independen. Media yang sifatnya kaya, misalnya terdapat gambar dan peta yang dikirimkan dengan perangkat berbasis IP. Baik, itu saja pembahasan saya tentang teknologi komunikasi data. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.